Kimia Sa'adah dulu ya. Kitab Kimia Sa'adah. Oke, live di IG. Bismillahirrahmanirrahim. Lahadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa ila hadrati mu'allifi hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa walidina jami'an talamidina wa dzurriyyatina wa ila hadrati hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah. Inna na'udzubika min waba'i corona ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min waba'i corona fi baladi Indonesia khassa ya Allah, wa akhasu khususan fi qaryati Tembagapura Porosait 38 kullihim Jogset ya Allah, wa ila hadrati jami'i ya Allah fi biladil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adda alaina bibarakatihi amin ya rabbal alamin. Kita sampai kalimat fa'in kunta ya, fa'in kunta min jauharil malaikati fajtahid fi ma'rifati aslika hatta ta'rifat tariqa ilal haq. Fa'in kunta, maka siro iku min jauharil malaikati, termasuk inti daripada malaikat. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu fi ma'rifati aslika, di dalam mengetahui asal kamu. Hatta ta'rifa, sehingga mengetahui sapa sira at-tariqa, ing jalan ilal hadratil ilahiyati, kepada jalan keharipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tablugha, dan sampai kamu. Wa tablugha, lan sampai sapa sira ila musyahadatil jalali, kepada menyaksikan zat yang maha agung, wal jamali, dan zat yang maha indah, atau al-jalali, keagungannya Allah, wal jamali, dan keindahannya Allah. Wa tukhallis, dan membebaskan sapa sira, wa tukhallisa, dan membebaskan sapa sira nafsaka, ing diri kamu. Membebaskan dari mana? Ketika seseorang itu sudah mengetahui sifat malaikat yang ada dalam dirinya, maka bersungguh-sungguhlah mengetahui asal kamu, yakni jalan menuju kepada ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai kepada bisa musyahadah, ya, bisa menyaksikan keagungan Allah dan keindahan Allah. Dan membebaskan, kalau kita sudah memiliki sifat malaikat, membebaskan diri kamu min qaidi syahwati, dari belenggu syahwat. Min qaidi syahwati, dari belenggu syahwat atau keinginan yang ada dalam diri seseorang. Wal ghadabi, dan marah. Wal ghadabi, dan marah. Wa ta'lama, lan ngertiyo sira, ketahuilah, anna hadhihi sifati, sesungguhnya sifat-sifat ini, maksudnya sifat kebinatangan. Di dalam diri kita ada sifat bahaim, binatang ternak, ada sifat hewan buas, sifat syaitan, sifat malaikat, ya. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya sifat-sifat 4 ini yang ada dalam tubuh kita ini, li ayyi syai'in, kanggo endi-endi sesuatu. Yang keempat ini kita harus mengetahui posisi keempat sifat ini harus kita apakan? Rukibat dipasang. Fika, ing dalam awak siro, yang diletakkan di dalam tubuh kita. Fama, mongko ora, maka tidaklah
khalaqa menciptakan ha ing sifat, ha ing hadhihi sifat sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Allah tidaklah menciptakan 4 sifat itu litakuna supaya ada sapa sira iku asiroha tawanan, iku asiroha tawanan hadhihi sifat. Walakin akan tetapi, angin tetapi nih, khalaqa nyiptakan sapa Allah. Bukan berarti 4 sifat ini semuanya itu adalah tawanan. Bukan seperti itu. Akan tetapi Allah menciptakan sifat di dalam tubuh kita ini, 4 hal tersebut adalah hatta takuna, sehingga ada apa sifat asroka dari tawanan. Watu sakhiro dan ngereh sapa sira, atau menggunakan sifat tersebut lisafari, di dalam perjalanan. Jadi sifat-sifat ini bisa dipakai untuk kendaraan, bisa dipakai untuk kendaraan perjalanan. Alladzi kang qaddamaka ngarep sapa sira, wa taj'ala dan menjadikan sira ihdaha salah sijine sifat markabaka ing tumpaan sira. Jika nafsu bahaim sudah mampu untuk kita tundukkan dalam diri kita, maka itu bisa menjadi kendaraan kita. Ketika nafsu sibak yang ada dalam diri kita mampu kita kendalikan, maka itu menjadi kendaraan kita. Ketika sifat syaitan ada dalam diri kita mampu kita kendalikan, maka dia akan menjadi kendaraan kita. Ketika sifat malaikat ada dalam diri kita, maka itu akan menjadi kendaraan kita. Wal ukhra lan liyane silahaka ing senjata sira, hatta tasida sehingga memburu sapa sira ha ing sifat. Memburu apa? Sa'adata ing kebahagiaan sira. Fa idza balagta, maka apabila sampai sira gordoka ing tujuan sira, maka keempat sifat ini haruslah kita jadikan tunggangan kita jadikan kendaraan kita untuk meraih satu kebahagiaan yang hakiki yang ada di dalam diri kita. Dan apabila sudah sampai tujuan, faqawim moko jejekno sapa sira biha kelawan sifat. Faqawim maka jejekno sapa sira biha kelawan sifat. Tahta qodamaika di bawah 2 kaki. Tahta qodamaika di bawah 2 kaki. Artinya bisa kita tundukkan. Warji kembali sira. Ila magani marang panggonan. Sa'adatika kebahagiaan sira. Wadhalika lan utawi mengkono makan. Iku qararu khawasi, yakni mapane nggone wong khawas. Kebahagiaan adalah tempatnya orang-orang yang sudah tingkatan khawasil hadratil ilahiyati, yakni mapannya orang-orang yang khawas ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan tempat kita semuanya, kalau orang sudah meraih sa'adah kebahagiaan, bisa mengetahui 4 sifat yang ada dalam dirinya itu, maka orang yang khawas, yang ngaji ini kemudian sudah meraih makom khawas, sudah betul-betul faham betul dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makomnya mereka itu adalah hudur kepada Allah. Ya, hudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang awam bagaimana? Ya, ngaji, ya kadang turu, ya dengarkan enggak, ya hidayah dapat enggak, ya enggak tahu, ya. Lah bagaimana orang yang awam seperti ini? Wa qararul awami utawi panggonane wong awam.
iku darajatul jannah, yakni derajat surga. Wis mlebu surga wis apik ngono ae gampangane. Ya, wis mlebu surga wis apik. Tapi kalau orang-orang yang khawas tidak mau masuk surga. Yang penting adalah hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahtaju fatahtaju mongko butuhno sira. Fatahtaju mongko butuhno sapa sira ila ma'rifati hadhil ma'ani. Maring ma'rifat atau mengetahui ikilah makna-makna. Mengetahui inilah makna-makna hatta ta'rifa sehingga mengenal sira min nafsika saking awak dhewe sira. Jadi satu hal yang dibutuhkan dalam pelajaran yang Imam Ghazali ini adalah makna-makna untuk mengenali diri kita. Syai'an ing sesuatu qalilan kang sedidik hatta ta'rifa sehingga mengenal sira min nafsika saking awak dhewe sira syai'an ing sesuatu qalilan kang sedidik. Fakullu mongko utawi saben-saben fakullu man mongko utawi saben-saben wong setiap orang lam ya'rif ora weruh sapa kullu man lam ya'rif ora weruh sapa kullu man hadhil ma'ani ing ikilah pira-pira pengertian atau makna-makna. Fatasibuhu mongko bagian kullu man minal kusyuri dari kulitnya saja. Li'annal haqqo karena sesungguhnya yang benar, karena sesungguhnya yang benar itu li'annal haqqo karena setuhune kang hak atau yang benar yakunu ono apa al haq anhu saking man iku mahjuban tertutup. Jadi wong sing mengenal diri sendiri terkadang itu kebenaran itu adalah sifatnya konstitusional. Jadi kami terangkan pelan-pelan ya, ya. Kita sudah mengetahui bab yang pertama ini adalah mengenal diri kita. Diri kita itu dari mana? Ya, kemarin sudah kami sampaikan dari segi jasad, dari segi anatomi, dari segi ijtimaiyah, dari segi apapun juga. Terus kemudian itu masih disebut dengan mengenal diri yang bersifat dohiriyah, ya, dohir, satu hal yang dohir saja. Akan tetapi mengenal diri yang bahain, yang mengenal diri yang bawatin, yakni hal yang bersifat batin. Contohnya lapar itu bagaimana sih nafsu kita untuk makan itu, ya. Marah, kenapa sih marah, ya. Dengki, kenapa sih kok dengki. Iri, kenapa sih kok iri. Marah, kenapa sih kok marah, ya. Sabar, ya, dan sebagainya. Mengetahui diri yang bersifat batin ini, maka kita harus mengetahui di dalam diri kita ada 4 sifat yang ditaruhkan Allah kepada kita semuanya. Di antaranya adalah sifat bahaim, sifat kebinatangan. Ya, sama kita dengan binatang. Ada makanan dimuakan terus. Nah, kalau kita tidak memiliki sifat-sifat yang lain, lebih dominasi kepada sifat kebinatangan bahaim, yang ada adalah rakus. Nah, bagaimana cara mengendalikan? Kemarin sudah kami sampaikan. Sifat sifat juga seperti itu. Hewan-hewan yang buas, ya. Kemarin ada akrab, kalajengking. Bagaimana kita mampu untuk menyengat orang lain, menyakiti orang lain, ya, membuat orang lain itu sakit hati. Itu kenapa, ya? Atau sifat-sifat yang lainnya lagi, ya. Lalu sifat syayatin yang senantiasa memberikan satu tipu daya, yang memberikan satu sifat waswas, rekayasa. Terus kemudian hayalan-hayalan yang ada dalam diri kita, sehingga harus waspada diri kita terhadap sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri kita. Lalu sifatul malaikah kemarin juga sudah kami sampaikan. Sifat malaikah yang mendorong kepada kehadiran atau kehuduran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendorong diri kita semuanya ke dalam sifat-sifat yang baik. Maka itu harus kita ketahui dengan seksama sebagaimana keterangan yang sudah ada. Jadi kalau sudah selesai bab ma'rifatun nafsi ini, maka bagaimana
cara melihat diri kita sendiri. Nanti kalau orang itu sudah salah melihat diri, pasti salah melihat manusia lain. Pasti. Ya, melihat dirinya baik pasti salah menilai orang lain, pasti itu. Ya. Terus kemudian bagaimana cara melihat alam semesta? Pasti salah dia. Dia menganggap dirinya kaya, padahal dibandingkan dengan kekayaan alam yang ada di sini pasti salah. Ya, pasti salah. Apalagi melihat Gusti Allah, pasti salah dia. Pasti salah melihat rezekinya Allah, melihat takdirnya Allah, pasti salah. Pasti salah. Saya jelaskan pelan-pelan, ya. Oleh karenanya, jika seseorang itu sudah mulai buyar, ya, bikin apa saja itu akan salah semuanya, itu dikarenakan adalah salah mempersepsikan angka 1 itu apa. Pasti angka 2, 3, 4-nya salah. Itu karena persepsi angka 1 aja salah. Maka persepsi angka 2, 3, 4 itu salah. Ya. Contoh yang gampang, kita terbiasa. Hidup itu adalah institusional atau institusionalisasi. Terkadang kita itu seperti itu. Ya, artinya mengegetkan diri kita. Ya, terkadang seperti itu. Sehingga kita tidak paham tauhid itu bagaimana. Tauhid itu bagaimana? Dampaknya adalah kita menganggap diri kita adalah benar. Padahal sesungguhnya orang yang mengetahui dirinya sendiri, maka tidaklah ada kebenaran yang nyata dalam dirinya sendiri. Dia selalu senantiasa meminta petunjuk kepada Allah untuk mengetahui satu kebenaran. Wis geger iku nang ndi wis. Geger itu di mana? Punggung itu di mana? Kalau orang mencari punggung, pasti dia akan menoleh ke arah punggung dan pasti akan mengikuti anggota tubuh yang baik adalah anggota tubuh yang senantiasa mengikuti daripada punggungnya itu sendiri. Ya. Jadi perbedaan apapun juga, kalau tauhidnya satu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya omong kosong. Perbedaan itu Islam liberal, terus kemudian Islam radikal, Islam apa, itu semuanya omong kosong. Ya, karena sesungguhnya mengetahui jati diri sendiri itu adalah dirinya sudah mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebenaran yang mutlak sudah mengetahui kalau kebenaran yang mutlak itu semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah orang itu akan menganggap satu kebenaran. Jadi kalau sudah kita bisa mengetahui jati diri kita, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana meruhanikan, ya, meruhanikan jasad kita. Ya, jadi harus bisa meruhanikan hal-hal yang bisa tampak, itu harus kita ruhanikan. Kita sering lihat gula. Ya, kita sering lihat gula. Gula itu apa? Terus kemudian air itu apa? Hanya tampakan-tampakan saja. Uang, ya, uang aja yang paling sering kita hafal. Uang itu adalah hanya tampakan-tampakan saja. Ya, tampakan-tampakan saja. Gula, air dan lain sebagainya, apa yang ada di samping kita semuanya itu adalah tampakan saja. Ya. Hardware itu adalah tampakan kecil daripada software. Ya, hanya tampakan kecil daripada software. Loh, bagaimana kita bisa meruhanikan hal-hal yang dhawahir ini, yakni gula? Gula itu bagaimana sih? Kadar gula itu adalah ketika glukosalnya kita makan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan di situ untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Air itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ma'ul hayah, sumber satu kehidupan. Oleh karenanya Allah lah yang menghidupkan ini semuanya. Air menjadi satu sebab. Uang, ya, uang itu untuk di jalan Allah itu bagaimana? Sampai mendapatkan keridhaan Allah itu, uang itu bagaimana? Lah, itulah hakikat daripada ketika kita sudah mampu untuk mengetahui jati diri kita, maka kita mampu untuk meruhanikan jasad kita semuanya. Ya, meruhanikan jasad kita semuanya. Ya.
harus diruhanikan jasad kita semuanya. Jangan sampai ada teori berat jenis. Ya, berat jenis. Adanya orang itu sumpah. Ya, karena dia terkecoh dengan jasadnya. Ya. Ya. Karena dia terkecoh dengan jasadnya. Jasadnya, tubuhnya gini, butuh pakaian yang bagus. Ya, supaya bisa dilihat oleh orang. Ya, telinganya bagaimana seperti ini, dia harus ditampili anting-anting ya yang menghiasi dirinya. Dia akan betul-betul ya, akan betul-betul terbujuk atau tertipu dengan jasad. Maka orang yang sudah ma'rifatun nafsi, orang yang sesungguhnya sudah mengetahui jiwanya sendiri ini, maka dia akan mampu untuk meruhanikan jasadnya. Ya, bosone wong-wong biyen adalah yakni sukmo nguntal rogo. Ya, sukmo nguntal rogo. Sukmo nguntal rogo. Ya, ruhaniyah mengalahkan jasadiyah. Ya, ruhaniyah mengalahkan jasadiyah. Pendekar yang hebat itu adalah di saat dia mampu untuk yakni ilmu meringankan tubuh, mampu untuk meringankan tubuh. Ya, itu adalah ilmu silat yang hebat sekali, adalah mampu untuk meringankan tubuh. Loh, ilmu meringankan tubuh berarti manusia itu sudah keluar dari hukum-hukum jasadnya. Jasad itu harus terpengaruh dengan gravitasi, berat jenis dan lain sebagainya. Akan tetapi pesilat yang hebat itu akan bisa dirinya itu meringankan tubuh, tidak ada kaidah gravitasi, karena dia sudah menghilangkan daripada jasadnya ini sendiri. Ya, menghilangkan jasadnya ini sendiri. Ya, oleh karenanya orang yang dikasih ilmu toyil waktu, dikasih amalan ini, dibaca ini, tapi kalau dia belum bisa ma'rifatun nafs, bacaan sampai elek nggak akan bisa sampai. Ya, ilmu toyil waktu, ya, ilmu toyil waktu, memperpendek waktu, atau toyil arti, yakni bumi itu melipat bumi, ilmu melipat bumi tidak akan bisa. Ya, kalau kita tidak bisa mengalahkan daripada jasad kita, nggak bisa rogo nguntal sukmo. Ya, itu harus rogo nguntal sukmo, itu harus, sehingga dikalahkan jasadnya itu sendiri. Ya, jasadnya itu sendiri. Ya, orang yang seperti ini, maka kehidupannya itu adalah untuk kebaikan semuanya, dan semuanya adalah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, kita sekarang ngaji sing penak-penak ya, ngaji penak-penak, ngaji wayang aja ya, ngaji wayang saja ya. Di dalam ilmu pewayangan ada satu peperangan yang disebut dengan perang Batara Yuda. Ya, perang Batara Yuda. Solusinya perang Batara Yuda antara Pandawa dengan Kurawa, dengan Sang Bumi, ya, sebagai kompor daripada kejahatan yang dilakukan oleh Kurawa itu sendiri. Sesungguhnya andai kata Arjuna ngarep naing ingsun, ya, Arjuna itu masang satu anaknya saja, ya, yakni Wisanggeni, ya, Wisanggeni. Maka Kurawa kabeh hancur, disentil tok sama Wisanggeni, hancur semuanya, ya. Karena dewa-dewa nggak ada yang bisa, malaikat nggak ada yang bisa mengalahkan Wisanggeni. Ya, malaikat tidak bisa, sifat malaikat sudah di bawahnya tahta, ya, tadi ngaji tahta atau damai, berada di bawah kakinya. Karena Wisanggeni itu anaknya Arjuna yang dari kecil sudah dimasukkan ke dalam kawah Condrodimuka. Artinya nafsunya betul-betul sudah diluluhkan dari kecil, ya, pendidikannya itu pendidikan tazkiyah nafasnya, pensucian diri itu sudah ada, ya. Sehingga di saat perang Batara Yuda, ya, Krishna meminta supaya Wisanggeni itu untuk tidak ikut dalam peperangan, karena paham, ya,
Wisanggeni kalau ikut dalam peperangan saja kekuatan semuanya itu tidak ada yang bisa menandingi daripada kekuatan Wisanggeni. Ya, Wisanggeni. Cukuplah adiknya yakni Abimanyu ya. Cukuplah adiknya Abimanyu ya yang maju dalam peperangan itu sendiri. Ya, peperangan itu sendiri. Karena Wisanggeni paham ya kebaikan untuk semuanya itu paham. Jadi apakah kerusakan-kerusakan itu manusia-manusia yang rusak itu semuanya apakah perlu dihancurkan? Itu paham Wisanggeni. Apakah perlu kita mereview daripada kehidupan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Kalau rakyatnya bawel sudah diadakan pemutihan saja, yang rusak-rusak dihabisin semuanya. Ya, tentunya ini adalah pilihan yang dihindari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat di Taif, dia ajar habis-habisan Rasulullah. Ya, dibiarkan saja sampai mereka semuanya itu menjadi satu baik. Oleh karenanya orang yang sudah mengetahui jati diri, ya, orang yang sudah mengetahui ma'rifatun nafs, maka tidak ada baik maupun jelek, ya, tidak ada baik maupun buruk. Semuanya yang jelek itu sesungguhnya adalah dia menghendaki satu kebaikan. Kurawa itu saelek-elek Kurawa, ya, itu mau menjadi Pandowo dia. Sejelek-jeleknya Kurawa itu juga mau dia untuk menjadi satu Pandawa. Nah, oleh karenanya dibikinlah ya, andai kata Bima ya dengan anaknya yakni Antasena ya, Antasena yang memiliki kesaktian juga luar biasa, di atasnya anaknya yang lain Gatotkaca ya, maka bisa kok ya dihabisin semuanya dalam perang Batara Yuda, siapapun juga bisa dihabisi. Oleh karenanya dua kesatria ini Antasena dengan Wisanggeni itu tidaklah mau mengikuti peperangan Batara Yuda ya, karena dirinya paham akan hakikat daripada kehidupan ya, yang hakikatnya adalah satu hal yang dirasa kurang baik, itu adalah karena dia belum mengenal pada hakikatnya yang sebenarnya. Biarkan ya hal itu terjadi secara manusiawi, nafsu sibaiyah, nafsu bahaim, nafsu syaitan itu biarkan muncul supaya menjadi pendidikan kepada orang-orang banyak ya, pendidikan kepada diri mereka semuanya yang sadar akan sifat-sifat tersebut ya, harus betul-betul dikalahkan. Sifat-sifat tersebut haruslah dikalahkan. Sunan Kalijogo itu hebat ya. Sunan Kalijogo itu adalah orang yang betul-betul komprehensif ya, orang yang betul-betul menguasai ilmu fikih ya, orang yang betul-betul paling menguasai ilmu tasawuf, orang yang betul-betul menguasai ilmu kesenian, orang yang betul-betul menguasai ilmu bela diri. Andai kata Sunan Kalijogo jadi raja pun bisa ya, akan tetapi tidak seperti itu ya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo ya. Justru ya di dalam peperangan antara ya yakni Aryo Panangsang dengan muridnya yakni Joko Tingkir ya, dibiarkan begitu saja ya, dibiarkan ya, antara keburukan dengan kejelekan itu dibiarkan dengan dibantu saja ya untuk meraih satu kebenaran yang hakiki ya. Akhirnya perang itu terjadi dan akhirnya timbul satu kesadaran satu sama lainnya ya, di dalam mengislamkan orang-orang yang di desa-desa ya, di desa-desa diantaranya adalah Jogja, Magelang dan lain sebagainya. Maka Sunan Kalijogo terlalu bisa ya untuk berdakwah di situ. Oleh karenanya beliau cukup membawakan santrinya saja untuk di situ, yakni Ki Ageng Mangir ya, untuk menjadi satu Raja Majapahit terlalu bisa lah ya untuk Sunan Kalijogo. Untuk bisa menguasai kerajaan manapun juga terlalu bisa ya. Akan tetapi beliau justru malah mendidik daripada Ki Ageng ya Panahan, Ki Ageng Panahan yang nantinya akan jadi keraton Solo maupun keraton Jogja. Nah,
Nabi Khidir itu nabi yang hebat ya. Sampai Nabi Musa itu dikritik sama Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ada yang lebih hebat daripada engkau Nabi Musa. Siapa? Khidir ya. Loh, Nabi Khidir yang hebat seperti itu loh, tapi yang melawan Fir'aun ya, yang melawan Fir'aun itu adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi cukuplah dalam kehidupan seorang yang mengenal jati dirinya sendiri adalah kepatuhan terhadap Tuhan ya, kepatuhan apa yang ditakdirkan oleh Tuhan, dan kemaslahatan untuk semuanya yang dituju adalah untuk kemaslahatan semuanya ya. Gajah Mada itu mampu untuk jadi raja ya, akan tetapi di saat membela Hayam Wuruk sampai meraih satu kesuksesan yang sangat luar biasa, maka Gajah Mada, Ghaus Ahmada itu justru memilih untuk torikoh ya. Setelah sukses itu memilih untuk menyendiri, bertorikoh beliau ya, bertorikoh sampai beliau itu Islam ya, Islam dalam akhir hayatnya itu bertorikoh beliau. Gajah Mada bertorikoh sampai mendidik anaknya Brawijaya yang kelima, anak yang nomor 41 itu dididik untuk menjadi ulama yang sangat hebat ya, untuk menjadi ulama yang sangat hebat ya. Dari 117 putranya Brawijaya 5 itu anak yang ke-41 dididik oleh Gajah Mada, untuk belajar daripada torikoh itu sendiri, untuk mengenal yakni kesejatian daripada hidup itu sendiri. Jadi ya enggak, orang-orang katakan Wisanggeni itu sudah ya, namanya rogo atau raga jasmani itu sudah kalah. Jasmani itu sudah kalah dengan ruhaninya, sudah dikalahkan betul sama ruhaninya. Dia bisa untuk menjadi raja, bisa ya. Akan tetapi beliau justru membiarkan raja itu jatuh kepada adiknya ya, anaknya Abimanyu, yakni Parikesit ya, karena tujuannya adalah bukan menjadi raja, tujuannya adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kehidupan semuanya itu menjadi satu kebaikan ya, menebarkan satu kebaikan. Kalau kita sudah mengetahui jati diri kita sendiri ya, kenapa sih saya kok marah-marah, kenapa sih saya kok iri ya, kenapa sih, itu adalah hal yang bersifat ruhaniyah, itu sudah mampu untuk kita taklukkan semuanya, sudah berada di tahtal qadamai ya, maka ya kehidupan itu semuanya terasa indah sekali, karena kunci daripada kehidupannya adalah ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan satu tujuan, yakni rahmatan lil alamin. Inna arsalna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakni mengutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah diutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali adalah rahmatan lil alamin ya, rahmatan lil alamin. Oleh karenanya Sunan Kalijaga mengambil nama-nama dalam pelakonan wayang itu, semisal Wisanggeni. Wisanggeni itu maksudnya berasal dari kalimat wasiun ghaniyun ya, wisang itu adalah wasiun, ghani itu, geni itu ghani, yakni kekayaan, ghaniyun ya, kekayaan. Orang yang sudah mengetahui jati dirinya sendiri, sesungguhnya dia itu sudah memiliki keluasan dan kekayaan dalam dirinya sendiri. Oleh karenanya walaupun Antaséna Wisanggeni kehidupannya tidak menjadi seorang raja dan sebagainya, tapi dia sudah menganggap bahwasanya dirinya itu adalah sudah merasa luas dengan rizkinya Allah Subhanahu wa taala, sudah merasa luas, sudah merasa nikmat dengan kehidupan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sudah merasa betul-betul bersyukur atas kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah makomnya adalah seperti itu. Melihat segala sesuatu itu semuanya adalah baik. Melihat Kurawa adalah Kurawa kepingin menjadi Pandawa, bukan melihat Kurawa sifat yang telah ditanamkan sengkuni di dalam otaknya, tetapi tidak seperti itu ya. Yang difahami oleh Antaséna maupun Wisanggeni itu adalah hakikat sifat buruk yang itu harus
ditundukkan untuk menjadi sifat yang baik. Ya, sedangkan adiknya Abimanyu masih bersifat syariah, ya, masih bersifat syariah. Artinya hal yang kezaliman, kemungkaran itu harus diperangi. Masih bersifat seperti itu. Ya, masih bersifat seperti itu, ya. Oleh karenanya, karena Wisanggeni ini sulit untuk dikalahkan, maka dia matinya adalah milih untuk mukso, ya, mukso, mengecil sampai dia tubuhnya itu menghilang, ya. Artinya sudah orang yang menjadi wali itu masih sulit, ya, ketika masih ada jasad dalam dirinya. Karena dia mau mengutarakan satu hal, dia terpengaruh dengan hukum syariat, ya. Ada orang yang jelek, itu paham dia, ya. Akan tetapi dia masih terpengaruh karena ada jasad, tak boleh nggak boleh ngomong ngawur dan lain sebagainya, ya. Masih terpengaruh. Tetapi wali itu kalau meninggal dunia, maka dia betul-betul dihidupkan yang sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya disebut dengan bal ahya, tetapi mereka semuanya justru malah hidup, ya, malah hidup karena tidak terpengaruh dengan rogonya, ya. Sudah sukmo nguntal rogo, ya, atau ya apa itu namanya, jasad, ya, jasad itu sudah dimusnahkan dengan ruhnya, atau yang disebut dengan sukmo nguntal roh, sukmo nguntal rogo. Nah, itu kesimpulan daripada ma'rifatun nafsi adalah sukmo nguntal rogo, ya. Dicari semuanya jasad kita, ruhnya itu apa, di dalam jasad kita itu ruhaninya apa, meruhanikan jasad kita, ya, meruhanikan jasad kita. Kita pelan-pelan ngajinya, ya, kita pelan-pelan sebelum masuk kepada ma'rifatul rabbi, untuk mengetahui Tuhan, ya. Kita belajar mengetahui jati diri kita sendiri, ya. Sesungguhnya kalau ngaji pewayangan itu sudah ngaji kitab ini, satu kitab kok, ya. Kalau kita lihat wayang, ya, kalau kita lihat wayang sesungguhnya sudah ngaji satu kitab ini, ya. Mulai dari Arjuna, Bima dan lain sebagainya, ya, Yudhistira dan lain sebagainya. Di situ sudah diterangkan kok sifat bahaim itu yang lakonnya apa, kemudian sifat sibak itu lakonnya siapa, sifat malakut itu lakonnya siapa, sudah, ya. Itu ngaji yang sudah tidak terasa, ya. Kan tetapi, ya, kalau kita nggak memahaminya, ya, maka wayang itu bid'ah, ya, wayang itu sebagainya, ya, dilarang dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Wali-wali dulu menggunakan budaya itu untuk memudahkan seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipakai ngaji kitab kuning gini, ya sirai ngeluh, wong buruk-buruk baru masuk Islam ngajari kitab kayak gini, ya, kesulitan, ya, kesulitan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk pelajaran ma'rifatun